Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi permutasi dan kombinasi. Jadi kita harus bisa bedakan antara permutasi dan kombinasi. Untuk permutasi, kata kuncinya adalah urutannya berbeda. Untuk kombinasi, urutannya sama saja. Hati-hati jangan sampai terbalik. Untuk rumusnya, permutasi NPR, maksudnya N permutasi R. Rumusnya adalah ini, N faktorial per buka kurung N kurang R tutup kurung faktorial. Untuk kombinasi NCR, N kombinasi R. Rumusnya adalah N faktorial per buka kurung N kurang R faktorial R faktorial. Jadi dari segi rumus bedanya adalah sesudah dalam kurung muncul lagi nih R faktorial. Seperti itu. Oke, Pak Guru lupa sampaikan, sebelum masuk ke materi permutasi dan kombinasi, alangkah baiknya untuk memahami dulu materi sebelumnya, yaitu materi faktorial, agar pada saat masuk ke materi ini lebih mudah. Oke, jadi diperhatikan tadi ya. Oke, Pak Guru langsung masuk di contoh soal. Nomor 1. Kejuaraan catur diikuti oleh 10 orang pemain. Dalam kejuaraan tersebut akan ditentukan juara 1, juara 2, dan juara 3. Banyak susunan juara yang mungkin terjadi adalah jawab. Pak Guru ambil dulu kertas untuk mengilustrasikan soal ini. Jadi, kejuaraan catur akan diikuti oleh 10 orang. Misalnya orang itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ada 10 orang. Dari 10 orang ini akan kita tentukan juara 1, juara 2, juara 3. Jadi kita ambil 3 orang. Misalnya A, D, G. Coba kita bolak-balik 3 orang ini. D, G, A. Bagaimana antara urutan ini dengan yang ini? Apakah urutannya berbeda atau sama saja? Nah, untuk kasus ini pasti urutannya berbeda ya. Karena maksudnya ADG, A ini juara 1, D juara 2, G juara 3. Nah, ketika kita bolak-balik urutannya, walaupun dengan orang yang berbeda, walaupun dengan orang yang sama, pasti urutannya jadi berbeda. Karena sekarang yang juara 1 adalah D, juara 2 adalah G, juara 3 adalah A. Jadi fix, ini urutannya berbeda. Berarti urutan berbeda masuk di permutasi. Kita menggunakan rumus permutasi. NPR sama dengan. Jadi seperti itu ya, tadi menganalisa apakah permutasi atau kombinasi. Kita langsung gunakan rumusnya. N faktorial per N kurang R tutup kurung faktorial. N adalah jumlah keseluruhan objek dalam soal, yaitu 10. P, R adalah jumlah atau banyak pemilihan, juara 1, juara 2, juara 3, ada 3 ya. Kita langsung masukkan N10 faktorial, N kurang R, berarti 10 kurang 3 faktorial. 10 faktorial, kita kurang dulu, 10 kurang 3, 7 faktorial. Ini bisa menggunakan Charcep. Caranya kita uraikan ini 10 faktorial sampai dapat 7. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Stop. 7-nya kita coret. Tinggal kita kali. 10 kali 9, 90 kali 8, 720. Jadi jawabannya adalah 720. Oke, kita masuk di contoh nomor 2. Dari 6 orang siswa akan dipilih 4 orang sebagai peserta lomba karya tulis. Banyak cara memilih keempat peserta tersebut adalah. Oke, Pak Guru ambil kertas cakaran dulu untuk mengilustrasikan soal ini. Jadi ada 6 orang, misalnya orangnya A, B, C, D, E, F. Ada 6 orang. Jadi kita akan pilih 4 orang sebagai peserta lomba karya tulis. Misalnya 4 orang itu adalah A, B, D, F. Coba kita
ubah urutan 4 orang ini. B, D, F, A. Bagaimana urutan orang yang ini dengan ini? Ya, urutannya sama saja ya. Karena yang dipilih adalah peserta lomba karya tulis. Walaupun kita acak, urutannya tetap sama saja ya. Jadi seperti itu. Ada juga yang mengatakan permutasi itu cara cepatnya adalah ketika yang dipilih itu ada kategori-kategorinya. Misalnya ada yang mau jadi juara 1, juara 2, juara 3. Atau misalnya ada yang mau menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Nah, pasti itu menggunakan permutasi. Sedangkan untuk kasus ini urutannya sama saja walaupun dibolak-balik. Jadi pasti ini adalah soal kombinasi. Kita gunakan rumus kombinasi. Ayo sama-sama, masih ingat? N CR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial Tinggal kita masukkan. N-nya adalah 6, C4. 4 banyak pemilihan. N kurang R berarti 6 kurang 4 faktorial. 4 faktorial. Sama dengan 6 kurang 4, 2 faktorial, 4 faktorial. Sama dengan, kita uraikan 6 sampai dapat 4 ya. Karena ini lebih dekat. 6 ke 2 itu agak jauh. 6 kali 5 kali 4. Stop di 4. Karena 4 ada di bawah. 2 faktorial kita uraikan. 2 kali 1. 4 faktorialnya tetap. Karena dia baku coret dengan yang ini. 6 kali 5 30. 2 kali 1 2. 30 bagi 2 hasilnya adalah 15. Oke, kita masuk di contoh nomor 3. Pada acara reuni dihadiri oleh 20 orang peserta. Jika mereka saling berjabat tangan, maka banyak cara jabat tangan yang terjadi adalah. Oke, kita analisa lagi. Ini soal permutasi atau kombinasi ya. Jadi ada 20 orang, mereka saling berjabat tangan. Misalnya yang jabat tangan adalah si A dengan si B. Coba kita ubah urutannya. B, A. Bagaimana urutan AB dengan BA? Apakah sama saja atau urutannya berbeda? Nah, untuk kasus jabat tangan ya, pasti sama saja ya. A berjabat tangan dengan B, pasti sama saja B berjabat tangan dengan A. Berarti bisa dipastikan kasus ini adalah, kasus jabat tangan adalah kasus kombinasi. Jadi dia pakai rumus kombinasi NCR, N kombinasi R, rumusnya ini. Silahkan dihafalkan ya. Kita masukkan, N-nya adalah 20, C kombinasi R. Untuk kasus jabat tangan, walaupun R-nya tidak ditentukan di soal, nah, kita sudah tahu R-nya pasti 2. Kenapa? Karena jabat tangan hanya boleh terjadi antara 2 orang ya. Makanya selalunya 2. Dan jabat tangan itu kasusnya pasti selalu kombinasi. Itu yang harus kita ingat. Kita langsung masukkan N-nya tadi 20. Faktorial. N kurang R berarti 20 kurang 2. Terus faktorial. R faktorial. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 20 faktorial. 20 kurang 2 itu 18 faktorial. 2 faktorial. Sama dengan. Di sini kita analisa. Ini 20 enaknya dijabarkan sampai dapat 18 atau 2. Ya, 20 nih lebih dekat ke 18 ya. Pokoknya 20 kita jabarkan 20 kali 19 kali 18. Stop di 18. Karena di bawah sudah ada 18. Nanti akan baku coret. Adapun ini 2 faktorial. Karena tidak ada teman baku coretnya, kita jabarkan yaitu 2. 2 faktorial itu 2 kali 1. Sama dengan 18-nya kita coret. Tersisa ini. 20 kali 19. Hasilnya adalah 380. 2 kali 1, 2. Hasilnya 380 bagi 2, 190. Oke, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang masih belum jelas, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.